Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok program media perpustakaan sekolah. Nama saya Iqbal Fendi Fidici dari kelas B8. Eh, ya, sebelumnya kita pasti tahu kalau di setiap sekolah itu pasti ada sebuah bangunan perpustakaan, di mana isinya terdapat sebuah banyak media pelajaran, dan juga buku juga banyak di sana. Menurut latar belakang, Mulyana 2009 mengatakan, sekolah seperti halnya individu memiliki karakteristik yang unik, di mana terdapat faktor yang melatar belakangi historis, karakteristik siswa, gaya mengajar guru, demografi, dan kepemimpinan. Dan Santoso 2007, perpustakaan merupakan sebuah sarana yang penting dan memungkinkan para guru, siswa, dan tenaga pendidikan memperoleh kesempatan untuk memperluas dan mendalami pengetahuan dengan perpustakaan membaca. Perpustakaan menjadi fasilitas utama literatur. Jadi, perpustakaan itu merupakan hal yang sangat penting di dalam lingkungan sekolah. Karena kenapa? Di sana terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dijelajahi oleh siswa dan juga mahasiswa. Jadi, implementasi program media perpustakaan sekolah ini harus kita lakukan secara maksimal untuk memperluas pengetahuan siswa, guru, tenaga pendidikan sehingga dapat mendukung proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Terima kasih. Program media perpustakaan sekolah. Program media perpustakaan adalah semua sumber dan aktivitas yang digunakan oleh media perpustakaan untuk mewujudkan misi dan tujuan program yang dijalankan. Keberhasilan program yang dijalankan menggunakan berbagai model program, model, kegiatan, dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program ditentukan oleh pendidikan dan tujuan sekolah. Program media disesuaikan dengan karakteristik sekolah yang unik dari keadaan historis, geografi siswa, demografi, gaya mengajar, kepemimpinan, dan faktor lainnya. Nah, selanjutnya ada komponen program media perpustakaan sekolah. Pada komponen pertama ada kegiatan dan layanan terencana. Kegiatan dan layanan yang matang yang siap untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Komponen ini dapat membantu siswa dan staf dalam berinteraksi dengan sumber daya untuk memfasilitasi belajar dan mengajar, serta juga dapat menarik minat siswa dalam berorganisasi yang kegiatannya dapat berjalan bersamaan. Nah, komponen yang kedua ada informasi, personel, peralatan, dan sumber daya ruang. Kejelasan informasi, terus kelengkapan peralatan untuk proses mengajar seperti kayak fasilitas-fasilitas yang harus terpenuhi, kemudian juga sumber daya ruang yang memenuhi, itu dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dan layanan yang terencana tadi. Kemudian juga ada informasi dan ruang khusus yang tersedia dapat membantu pembelajaran menjadi efektif. Pendorong program media perpustakaan sekolah dalam mendukung pendidikan. Nah, dalam faktor pendorong ini erat kaitannya dengan berbagai pihak. Misalkan di sini ini kepala sekolah, guru, siswa, dan spesialis media perpustakaan. Nah, keempatnya ini adalah faktor yang sangat penting dalam tersedianya atau dapat kita ambil contoh di berbagai sekolah itu keberlangsungan perpustakaannya. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa lihat program media perpustakaan sekolah kerjasama semua pihak yang pihak yang bertanggung jawab atas pembelajaran siswa agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Faktor yang mendorong media perpustakaan diantaranya yaitu di sini kita lihat yang pertama yakni adalah sekolah. Maksud saya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini beliau adalah orang yang memiliki kewenangan lebih dalam
pengelolaan suatu instansi pendidikan. Misalkan ambil contoh di suatu sekolah dasar. Nah, di situ dalam pengadaan perpustakaan atau pengelolaannya itu semua keputusannya itu bergantung kepada kepala sekolah untuk pengadaan gedung, sarana dan prasarana pendukung perpustakaan, dan untuk sumber-sumber belajarnya atau seperti buku-buku seperti itu. Bisa juga bila mana sekolah itu sudah maju, katakanlah di suatu perkotaan seperti itu, mungkin mengaplikasikan seperti perpustakaan berbasis digital ya, seperti di kampus-kampus kan sudah marak adanya ini perpustakaan berbasis digital. Jadi tanpa kita datang ke sekolah, apalagi di masa pandemi seperti ini, perpustakaan digital itu sangat membantu. Nah, tersedianya atau keberlangsungan hal semacam itu bergantung kepada kepala sekolah dalam menentukan kebijakannya. Kepala sekolah adalah pemimpin instruksional utama di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam mewujudkan program media perpustakaan sekolah dan memastikan bahwa spesialis media perpustakaan sekolah berfungsi sebagai anggota tim. Lihat di sini ada faktor pendukung yang selanjutnya adalah guru. Nah, guru di sini berperan dalam mengidentifikasi bagaimana siswa-siswa di sana itu cocoknya itu dengan pembelajaran seperti apa. Katakanlah di sana kan kental dengan kebudayaan, misalkan dengan seni tari ataupun misalkan seperti seni-seni kayak sastra gitu. Nah, misalkan di sana ada sekolah yang dekat dengan ISI. Nah, ISI itu kan universitas yang menonjolkan di bidang seninya seperti itu. Misalkan sekolah itu ada kerjasama dengan ISI, nah seperti itu kan nanti lingkungannya di sekolah seperti itu akan terpengaruh dengan kentalnya kebudayaan yang diajarkan di ISI. Nah, dengan seperti itu para siswa juga akan memiliki ketertarikan di bidang seni dini. Nah, misalkan dalam contoh tersebut, guru akan menyediakan buku-buku yang lebih menonjolkan dalam dunia kesenian. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat guru berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Guru bekerja sama dengan spesialis media perpustakaan sekolah untuk memastikan penggunaan secara efektif dan terstruktur sesuai dengan materi dan pengalaman belajar siswa. Bisa kita lihat ini pengalaman belajar siswa ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti itu. Nah, tak lupa di sini siswa itu sendiri juga termasuk faktor penting dari pendukung ketersediaan atau keberlangsungan dari suatu perpustakaan itu sendiri. Nah, bila minat baca siswa itu tinggi, maka suatu perpustakaan itu akan ramai dikunjungi. Ramai dikunjunginya itu berdampak pada buku-buku itu sering dibaca. Jadi untuk debu-debu itu juga tidak akan mudah tampak seperti itu, karena kan buku-buku sering dipakai, sering dibuka seperti itu. Nah, seorang siswa harus berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan program media perpustakaan sekolah. Siswa dapat memberikan kritik dan masukan untuk membantu dalam perencanaan evaluasi dan promosi layanan media perpustakaan sekolah. Nah, misalkan lihat siswa tadi dalam lingkungannya itu yang kental dengan kesenian, mungkin bisa kita lihat bahwa ada siswa yang memiliki ketertarikan yang tinggi dengan seni misalnya. Nah, siswa itu memberikan kritik dan saran, misalkan gini, Bu, saya ingin
ada buku-buku tentang seni lukis. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kan dalam saat ini tuh dunia digital atau internet itu kan semakin marak juga. Nah, misalkan yang sedang booming sekarang ini kan digital painting seperti itu. Misalkan dia adalah siswa yang tertarik dengan seni dan dia juga siswa yang tertarik dengan digital seperti itu. Nah, guru-guru bisa menyediakan media pembelajaran yang berkaitan dengan hal seperti itu. Nah, hal seperti itu bisa ditaruh di perpustakaan untuk mendukung fasilitas dalam perpustakaan tersebut yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. Nah, lanjut bisa kita lihat di sini adalah spesialis media perpustakaan. Nah, spesialis media perpustakaan ini adalah bisa kita katakan fasilitator dalam menjembatani kepala sekolah, guru, dan siswa dalam memenuhi fasilitas jadi penghubung antara program media perpustakaan dan pengguna yang dilayani oleh program tersebut sehingga program media perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan demikian spesialis media perpustakaan itu harus memiliki referensi atau channel-channel dalam memperoleh pembelajaran untuk mendukung ketersediaan, keberlangsungan, dan pengembangan dari perpustakaan di suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, sekian dari tentang faktor pendorong program media perpustakaan sekolah dalam mendukung pendidikan. Selanjutnya membahas peran program media perpustakaan sekolah dalam pendidikan. Program media perpustakaan sekolah berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Program media perpustakaan terintegrasi sepenuhnya ke dalam kurikulum, melayani tujuan dan sasaran pendidikan sekolah dengan menyediakan akses informasi dan gagasan untuk seluruh komunitas sekolah. Program media perpustakaan sekolah menyediakan banyak hasil belajar yang sesuai dengan berbagai format. Keterampilan berpikir kritis juga dipupuk ketika siswa diberi kesempatan untuk belajar bagaimana menemukan, menganalisis, mengevaluasi, menafsirkan, dan mengumpulkan informasi serta ide. Kesimpulannya, program media perpustakaan adalah semua sumber dan aktivitas yang digunakan oleh media perpustakaan untuk mewujudkan misi dan tujuan program yang dijalankan. Keberhasilan program yang dijalankan menggunakan berbagai model program media perpustakaan. Terima kasih.